Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Apa yang terlintas di kepala kita saat mendengar kata gagal? Banyak dari kita menjawab kecewa, putus asa, lelah, marah, atau mungkin muak karena kegagalan terlalu sering hadir dalam kehidupan kita. Tapi coba pikir lebih dalam. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bernilai. Gagal hanyalah pelajaran berharga yang diizinkan terjadi. Gagal adalah suatu momen penting sebelum kita menjadi pemenang yang sejati. Jangan pernah menganggap kegagalan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada dan berjalan di depan kita. Dia selalu menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kegagalan yang sedang kita alami sekarang hanyalah akan menjadi catatan kecil dalam rangkaian keberhasilan kita. Kegagalan yang kita alami sekarang adalah pemanasan sebelum kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Belajar dari kegagalan dan bangkit lagi. Evaluasi kegagalan dan berjuang lagi. Lupakan kegagalan dan berperang lagi. Ubah pola pikir dan sikap hati kita sekarang. Berdamailah dengan kegagalan. Dan jadilah pemenang yang sejati. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini.
Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan Allah, dimanapun Anda berada, tetap bersemangat di hari ini, sebab kita memuji, menyembah nama Tuhan. Dan hari ini ada perjamuan kudus yang Bapak Ibu bisa siapkan di rumah masing-masing. Dan kita marikan sorakan haleluya untuk kebaikan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita puji namanya. Go! Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Dengan kuasa sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit gerejanya. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Bangkit nyatakan, Serukan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. sekarang saatnya hai gerejanya. Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja
selamanya. Dia berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Selamanya kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hai gerejanya, bangkit demi nama Yesus Tuhan. Come on. Sambut rajamu, Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. mari tepuk tangan buat mujizatnya yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Come on. Hai. Syukur bagi Allahku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Agung besar Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Selamanya Tuhan ku sembah. Haleluya. Sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau menguduskan kami, menjujikan, meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Abah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku ikuti panggilanmu. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia.
Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di masa-masa yang sulit ini kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, percayalah satu hal bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Di dalam Mazmur 126, 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang perlu kita kerjakan di masa-masa kesukaran ini? Yang pertama adalah tetap berdoa. Miliki hidup yang melekat kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap bekerja dan berusaha keras. Kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Usahakan apa yang ada padamu dan maksimalkan potensi yang saudara miliki. Yang ketiga adalah tetap menabur. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah menabur benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditabur kembali sebagai benih. Kita pun perlu menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh untuk kemudian ditabur kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terkadang kita khawatir saat ingin menabur karena dunia mengajarkan cara untuk melipat gandakan harta atau apa yang kita miliki adalah dengan menyimpannya. Hal ini sungguh berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan. Prinsip menabur tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang berkecukupan, bahkan malah berkelimpahan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi saudara kita yang lainnya. Hari ini, ketika saudara bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini akan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan untuk memberikan persembahan. Yang pertama dengan scan QR Code untuk electronic payment serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan tetap bersyukur untuk segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan iman kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Karena kami penyediaan pemeliharaanmu sempurna. Aku percaya Engkau adalah sumber segala berkat dan yang telah mencukupkan segala keperluanku. Menumbuhkan benih yang aku tabur di dalam ladangmu, ya Tuhan. Melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, amen. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom warga kerajaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ada satu kata yang hari-hari ini sering kita dengar adalah new normal. Satu kenormalan yang baru, tapi kemudian pemerintah mengganti istilahnya menjadi AKB. Adaptasi kebiasaan yang baru. Saya percaya di dalam dunia rohani pun juga dibutuhkan satu adaptasi kebiasaan yang baru. Bagaimana waktu kita lahir baru, tentu segala sesuatunya membutuhkan adaptasi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan jangankan sama seperti dunia, tetapi serupa pun mirip pun jangan. Kenapa saudaraku ngasih Tuhan? Karena kita sudah dilahirkan baru, kita harus berbeda. Dan tema kita di bulan Juli ini adalah empower. Diberdayakan, diberi otoritas, diperlengkapi untuk diberikan satu kepercayaan yang baru. Saya percaya kita semua melihat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang selalu mempersiapkan penerus. Dalam hal ini Rasul Paulus penerusnya adalah Timotius. Kita lihat dulu apa yang Rasul Paulus
katakan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua lebih dahulu sebelum kita lihat selanjutnya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada satu bentuk cara menyapa Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu anakku. Itu bicara tentang hubungan antara bapa dan anak. Dan saya percaya hubungan itu merupakan awal daripada empower itu, pemberdayaan. Itu dinyatakan kepada, dalam hal ini kepada Timotius. Dikatakan jadilah kuat. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita baca, punya kecenderungan membuat kita menjadi lemah. Membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi tawar hati. Karenanya Rasul Paulus berbicara kepada Timotius juga kepada setiap kita, jadilah kuat. Kuat oleh apa? Bukan hati kita dikuat-kuatkan, bukan hati kita dibesar-besarkan, tetapi jadilah kuat oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan daripada Allah yang diberikan kepada manusia oleh karena kasih-Nya. Jadi kita boleh kuat karena kita membiarkan kasih karunia Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang kedua ini saya sangat percaya untuk kita boleh renungkan lebih dalam. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, orang percaya, yaitu orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan stop sampai di sana. Saudara harus membiarkan dirimu terus di-empower, diberdayakan. Sehingga saudara dari orang percaya bisa meningkat menjadi orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai harus meningkat menjadi orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaan itulah yang seringkali disebut dengan perwakilan kerajaan Allah di bumi. Representative of Christ's kingdom. Nah, waktu kita melihat di sini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya punya keyakinan, orang-orang yang dapat dipercayai, dia bukan cuma sekedar bisa mengajar orang lain, tetapi bisa memberikan keteladanan dan contoh hidup kepada orang yang sedang di-empower, yang sedang diberdayakan. Ada perkataan diberdayakan ini sangat tipis bedanya dalam hal pengucapan dengan kata diperdayakan. Ya, memberdayakan dengan memperdayakan. Memperdayakan adalah memanipulasi, memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita. Tetapi saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, kita sedang diberdayakan, dibuat dari tidak berdaya menjadi berdaya. Yang sudah berdaya makin meningkat sehingga kita selalu boleh menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita akan melihat ayat selanjutnya dan ini yang akan kita pakai untuk menjadikan renungan pada firman Tuhan kali ini dalam ayat yang ketiga dari 2 Timotius 2 tadi. Ayat yang ketiga kita lihat sampai ayat yang ketujuh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Rasul Paulus memberikan bentuk contoh 3 sikap, yaitu sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Saya percaya Rasul Paulus di dalam memberdayakan, mengempower Timotius sebagai anak rohaninya, dia juga memakai gaya Tuhan Yesus dengan memberikan perumpamaan, ilustrasi untuk memudahkan pemahaman daripada Timotius sebagai anak rohaninya. Kita lihat dulu, yang pertama adalah kita sebagai seorang prajurit. Ya, prajurit bahkan di sini adalah prajurit yang prajurit yang baik, yang daripada Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, bukan kebetulan kalau Rasul Paulus menggunakan salah satu contoh adalah menjadi prajurit. Seorang prajurit itu dia akan siap berada di medan tempur karena dia tahu bahwa tugasnya adalah di dalam memperjuangkan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Dalam hal ini saudaraku, kalau kita menjadi seorang prajurit sebagaimana prajurit yang ada di medan perang, sebelum kita bicara lebih jauh, sadarkah saudara dan saya bahwa kita ini ada di dalam medan peperangan? Ya, peperangan memang tidak secara fisik, peperangan memang tidak secara tubuh kita, ya, tembak-tembakan seperti itu bukan. Ya, kita adalah seperti seorang prajurit dan medan peperangan kita adalah di pikiran kita. Waktu saudara terima Yesus, pada saat itulah pertempuran sudah dimulai. Di satu sisi iblis akan berusaha membawa kita kepada kehidupan yang lama. Tetapi Roh Kudus yang ada di hati kita mengingatkan, menyadarkan untuk kita kembali kepada kehidupan yang baru di dalam kebenaran. Seorang prajurit yang sedang bertempur, ada satu sikap. Selain dia selalu mempersiapkan senjatanya, dia selalu berjaga-jaga. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini di tengah keadaan yang tidak menentu ini, yang perlu dilakukan adalah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Di situ dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Seringkali kenapa kita khawatir? Karena kita terlalu berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, kalau seseorang terlalu berfokus kepada kebutuhan hidupnya, itu Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, jangan kamu khawatir, karena burung di udara dipelihara Tuhan, bunga di padang didandani Tuhan. Tuhan itu ingin memberikan pengertian bahwa soal makan, minum, pakai, itu pasti Tuhan pelihara. Nah, seorang prajurit yang sedang berperang pun, yang sedang bertempur pun, dia tidak pusingkan tentang hal-hal itu karena dia tahu tugasnya adalah menyenangkan daripada komandannya. Seorang prajurit yang sedang berperang, dia berani meninggalkan segala sesuatunya, mungkin keluarganya di rumah, ya, mungkin harta miliknya di rumah, segala kenyamanannya di rumah, segala sesuatu yang selama ini dia bisa lakukan dengan sesuka hati. Tetapi waktu dia ada di dalam medan tempur, di medan peperangan, dia harus menanggalkan dan meninggalkan semua kenyamanannya itu. Saudaraku, saya teringat dengan bagaimana kejatuhan Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu Alkitab mencatat sementara semua raja-raja lain pergi untuk berperang. Tapi Raja Daud pada saat itu dia tidak ikut berperang. Dia berjalan di atas sotoh rumahnya. Dan kemudian dia melihat Batseba. Dan kemudian akhirnya jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa tidak berhenti sampai di sana.
Lalu kemudian Daud merasa suami daripada Batseba ini bisa saja membuat sesuatu untuk membalas dendam, sehingga dia berpikir bagaimana untuk membunuh daripada Uria, suami daripada Batseba. Saudaraku, dosa melahirkan dosa yang lain ketika kita tidak berada di dalam peperangan. Karenanya biarlah lewat renungan pada hari ini tetap sadari saudara dan saya kita adalah prajurit Kristus. Saudara dan saya tetap ada dalam pertempuran yang artinya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sikap yang kedua yang Rasul Paulus contohkan adalah menjadi seorang olahragawan. Olahragawan tentu olahragawan yang ada di dalam pertandingan, yang melakukan pertandingan. Bukan olahragawan yang sedang duduk di bangku cadangan. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita ini sebagai olahragawan sementara kita tidak sedang bertanding. Kita sedang duduk di bangku cadangan. Saya mau katakan hanya olahragawan yang bertanding yang bisa memenangkan sebuah pertandingan. Lalu olahragawan jenis apa? Saya coba lihat di dalam Alkitab, dia digunakan dalam bahasa Yunaninya adalah atleo. Atleo ini kemudian menjadi atletik. Jadi olahraga yang diambilkan sebagai contoh oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam hal ini adalah olahraga atletik, ya, lari. Saya sangat yakin seorang olahragawan pasti menjaga kesehatan tubuhnya. Saudaraku, saya mau katakan banyak kali kita menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi kita seringkali mengabaikan kesehatan rohani kita. Padahal kesehatan rohani kita itu yang akan membuat kita boleh melihat sesuatu kemenangan yang luar biasa. Kita sadar manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Kita seringkali melihat orang berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, menjaga pola makannya untuk kesehatan tubuhnya. Itu semua bagus. Ya, orang coba melakukan waktu istirahatnya dan sebagainya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Itu bagus. Tetapi saya mau katakan saudaraku, seringkali orang melupakan kesehatan rohaninya. Orang seringkali melupakan kesehatan jiwaninya. Saya mau katakan, memang betul penyakit itu bisa oleh virus, bakteri, kuman. Tapi banyak penyakit muncul karena kita tidak menjaga pikiran kita. Segala sesuatu kita khawatirkan, segala sesuatu kita takutkan. Dan saya sangat yakin dan percaya waktu saudara dekat dengan Tuhan, waktu saudara merenungkan firman Tuhan, ada satu kekuatan yang baru yang membuat cara berpikir kita diubahkan. Yang membuat kita bisa melihat masalah dari sudut pandang, dari perspektif yang berbeda. Sehingga saudara tidak lagi menjadi khawatir dan takut. Sehingga waktu saudara sedang mengalami masalah, pertanyaannya akan berubah. Begini, tadinya bertanya, Tuhan kenapa ya kok masalah ini Tuhan izinkan terjadi? Waktu pikiran saudara diperbaharui oleh pikiran Kristus, pertanyaan diubah. Tuhan, apa yang kau rencanakan lewat masalah yang sedang terjadi dalam hidupku? Artinya saudara melihat sesuatu yang luar biasa lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi lewat hidup saudara dan saya. Waktu saya merenungkan contoh daripada Rasul Paulus ini bahwa kita adalah olahragawan dan kita tahu bahwa olahraga di sini adalah olahraga atletik, lari. Lalu kemudian saya coba bertanya dalam hati saya, kalau lomba lari siapa yang menjadi lawan tanding kita? Ya, kalau saudara menjadikan lawan tanding saudara adalah orang yang jauh di bawah saudara, saudara akan merasa cepat puas diri dan saudara merasa saudara hebat dibandingkan orang-orang di bawah saudara sebagai pembanding. Nah sebaliknya kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang di atas kita, yang jauh lebih berhasil di atas kita, saudara mungkin berkata, kok saya selalu gini-gini aja ya, kok saya nggak maju-maju ya, kapan saya bisa seperti dia? Dan waktu saya merenungkan ini, Roh Kudus taruhkan di hati kita, di hati saya. Bahwa sebenarnya kita bertanding dengan diri kita sendiri.
Maksudnya apa? Ayo kita bertanya kepada setiap kita, setiap saudara dan saya, setiap kita yang mendengar firman ini, apakah hari ini saudara lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan hari kemarin? Dan saya percaya waktu mungkin hari ini saudara merasa bahwa hari lalumu jauh lebih baik, hari lalumu lebih semangat lagi, masa lalumu lebih sungguh-sungguh. Pertanyaannya, hari ini ada kesempatan untuk saudara kembali menata hidup saudara. Semangat saudara yang pernah hilang biarlah hari ini mulai dimunculkan. Karena saya percaya saudara harus bangga bukan di garis start di mana saudara memulainya, tapi meneruskan sampai garis finish. Jadi saudaraku, lawan tanding kita lah diri kita, ya. Karena hidup ini cuma ada 3, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Banyak kali kita hidup di tahun 2020, tapi cara berpikir kita, pikiran kita, sikap kita, kebiasaan kita masih di tahun 2010. Ya, kita masih menggunakan pandangan cara lama. Ya, kalau saudara selalu hatimu diizinkan dibelenggu oleh kekecewaan masa lalu, ya, sakit hati masa lalu, dendam di masa lalu, saudara sulit untuk move on, dan itu yang membuat saudara sulit meraih masa depanmu. Sedangkan hari kemarin tidak mungkin kau bisa datang ke sana. Tempat terjauh di muka bumi inilah masa lalumu. Engkau tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Tetapi sadar, engkau hidup hari ini. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, jangan izinkan pergumulanmu ditambah dengan masa lalumu. Ditambah dengan kekhawatiran masa depanmu. Yang lalu nggak perlu ditengok, sama seperti mobil. Saudara sekali-sekali boleh menengok spion untuk melihat aman atau tidak. Tetapi kalau senantiasa saudara melihat ke belakang, kau sulit melihat masa depanmu. Terus berpandang masa depanmu, dan kau akan bisa melihat bahwa masa depanmu memang suram. Mungkin masa depanmu mungkin banyak kegagalan, masa depanmu mungkin banyak keberhasilan, masa depanmu mungkin banyak hal-hal yang seringkali kita tinggal di sana. Tapi ingat, engkau tidak tinggal di masa lalu. Engkau tinggal di hari ini untuk berlari menuju masa depan. Karena Tuhan berdiri di garis finish, menyiapkan mahkota kehidupan. Dan saya mau katakan, Yakobus 1:12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang diizinkan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pastikan setiap saudara tetap tahan uji, jangan biarkan saudara menjadi lemah, ya. Karena persoalan terbesar manusia itu bukan ketika dokter memvonis penyakit saudara tidak ada obatnya, bukan ketika bank akan menyita rumah saudara, bukan persoalan terbesar manusia, bukan saudara mengalami kebangkrutan. Persoalan terbesar manusia adalah ketika kita menjadi lemah dan putus asa. Begitu banyak orang yang berhasil secara pekerjaan, berhasil secara karir, tetapi membiarkan dirinya dibelenggu oleh putus asa. Hal yang ketiga, contoh yang ketiga adalah sikap seorang petani. Ya, dan bukan cuma sekedar petani, tetapi di sini petani yang bekerja keras. Ayat yang ke-6 dari itu 2 Timotius 2, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku, seorang petani, ya memang saya tidak begitu mengerti tentang pertanian, tapi saya suka mengamati seorang petani itu kalau bekerja, dia punya sudut pandang yang berbeda. Contoh, ya taruhlah misalnya seorang petani jagung. Kalau dia menanam sebutir jagung, dia tidak punya keyakinan satu saat dia akan menuai sebutir jagung. Ya, dia punya keyakinan bahwa dia menanam sebutir jagung, minimum sedikitnya dia akan memperoleh sebuah pohon jagung dipenuhi dengan beberapa tongkol jagung yang artinya terjadi pelipat gandaan.
Kalau dia menanam banyak benih, dia membayangkan lahan yang sudah digarap akan dipenuhi dengan pohon jagung. Artinya seorang petani punya cara pandang bahwa apa yang ditabur dia tidak menuai cuma seperti apa yang dia tabur, tapi dia akan menuai dengan berlipat kali ganda. Cara berpikir ini yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada Timotius bahwa memang apa yang kau lakukan hari ini tidak segera menuai. Seorang petani yang menggarap lahan, mungkin dia berpanas-panasan, penuh dengan kakinya, penuh dengan lumpur dan sebagainya. Harus dia meninggalkan kenyamanan, dia harus berpanas-panasan, dan setelah itu tidak segera dia menuai. Tidak segera dia besoknya panen, enggak. Tetapi kenapa dia besok tetap bekerja, besoknya dia tetap bekerja, seminggu lagi dia tetap bekerja, 2 minggu lagi tetap bekerja, sebulan lagi dia tetap bekerja meskipun dia tidak panen. Karena dia tahu satu saat apa yang dikerjakan, dia akan mendapat hasil panen yang berlipat kali ganda dari apa yang dia pernah tabur. Kalau hari ini saudara sedang diberikan kesempatan untuk menabur, bukan cuma sekedar persembahan saja, menabur tenaga saudara, pikiran saudara, tentu harus ada sesuatu yang dipersiapkan sehingga itu semua boleh tumbuh dengan luar biasa. Saudaraku, cara pandang seorang petani ini yang perlu membuat kita perlu belajar. Ya, seorang petani itu dia tahu apa yang dia tabur dia akan tuai dengan berlipat kali ganda. Yang kedua, dia tahu waktu dia nabur tidak besok langsung menuai. Ada saatnya dia menanti, ada saatnya dia tetap bekerja, ada saatnya dia harus bekerja lebih keras lagi, lebih sungguh lagi. Karena satu hari dia pasti akan menuai. Saya coba melihat ada 5 hal yang perlu diperhatikan bagi seorang penabur yang baik. Yang pertama adalah kualitas si penabur. Ini bicara tentang karakter dan kedewasaan kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya perlu untuk bukan cuma sekedar ikut Tuhan saja, tetapi harus menjadi seorang penabur yang berkualitas. Yang kedua adalah lahan. Lahan bicara tentang hati kita. Tuhan Yesus berikan contoh, benih yang ditabur ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di semak berduri, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang baik. Tergantung hati kita. Pastikan setiap saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami di mana hatimu sepertinya begitu pahit, khawatir, takut, dendam, kesel, jengkel, bete, apapun juga. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat yang kurang subur untuk benih itu ditabur. Kemudian yang ketiga adalah benih yang terbaik. Benih yang terbaik. Saya masih ingat cerita daripada seorang petani kentang. Seorang petani kentang waktu dia selesai panen, ya, kentang itu diletakkan di atas gerobaknya, pedatinya, lalu ditarik oleh seekor lembu melewati jalan yang bergelombang. Nah, goncangan di gerobak itu yang akan membuat kentang yang besarnya berbeda-beda itu menjadi terkumpul, ya saudaraku, menjadi terkumpul saudaraku, ya, menjadi terkumpul, ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian dipisahkan. Seorang petani yang baik, dia akan menggunakan benih yang besar, benih yang terbaik untuk ditabur sehingga diharapkan hasil tuaiannya yang terbaik. Yang sedang, yang besarnya sedang dijual untuk bisa mendapatkan uang. Nah, benih yang kecil itu dia makan. Ya saudaraku, dia nikmati. Artinya kalau keadaan ini kemudian terbalik, benih yang kecil ditabur, ya pasti tidak akan bisa mendapatkan hasil yang besar. Nah, begitu juga waktu kita sebagai orang percaya diberi kesempatan untuk menabur, pastikan setiap saudara menabur yang terbaik. Jadi pagi hari ini, saat ini saya ingin mengulas 3 bentuk daripada sikap yang perlu kita sebagai orang percaya untuk tanamkan dalam hidup kita. Sebagai prajurit, fokus kita hanya kepada sang komandan
Hidup saudara orientasinya kepada Tuhan. Kalau orientasimu menyimpang, ya, sama seperti orang yang sedang menembak kepada satu titik sasaran, seringkali melenceng. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada targetnya. Jangan pusing dengan kepentingannya. Seorang prajurit yang berperang tidak memusingkan kepentingan pribadinya. Artinya dia tahu bahwa waktu dia melakukan yang diperintahkan oleh sang komandan, dia pasti akan menikmati segala kebutuhan yang selama ini ditinggalkan demi sang komandan. Yang kedua adalah sebagai olahragawan. Ya, dia bertanding sesuai dengan aturan dan menyelesaikannya sampai garis akhir. Saya membayangkan seorang pelari, dia bisa saja lari dengan cepat, tetapi kalau dia keluar dari track, dari jalur, dia akan didiskualifikasi. Artinya apa? Saudara boleh berlari dengan cepat, tapi pastikan saudara jangan keluar dari track, tetapi kita on the track, ya. Garis itu ada dua, kiri dan kanan. Dan sering kali saya sampaikan, garis itu yang akan menentukan saudara menjadi pemenang adalah ketika saudara tahu garis itu adalah yang pertamalah janji Tuhan. Yang kedua adalah perintah Tuhan. Mungkin perjalanan hidup saudara tidak mulus, ada banyak gelombang, ada banyak liku-liku, ada banyak tantangan, ketemu jalan yang rusak berbatu. Tetapi sepanjang saudara tidak keluar dari perintah dan janji Tuhan sebagai garis yang membatasi perjalanan hidup saudara dan saya, jangan keluar dari perintah Tuhan. Ya, seringkali kita coba berlari, apakah itu dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, tapi kita seringkali lari dari perintah Tuhan. Yunus dimakan ikan karena dia lari dari perintah Tuhan. Dia disuruh ke Niniwe tapi lari ke Tarsis. Abraham keluar dari janji Tuhan. Dikatakan kau akan memiliki anak keturunan seperti bintang di langit. Tapi dia menantikan terlalu lama. Mana ya janji Tuhan? Dia kemudian menikahi Hagar. Dia keluar dari janji Tuhan. Saya mau katakan lewat kesempatan ini, sepanjang saudara tidak keluar dari perintah dan janji Tuhan, percayalah apa yang saudara tabur, saudara akan tuai dengan berlipat kali ganda. Yang ketiga contohnya adalah petani. Ya, dia yakin apa yang ditabur dia akan menuai. Karena begini saudaraku, banyak kali kita menentukan waktu kita. Tuhan, saya sudah berdoa 5 tahun kok belum dijawab Tuhan. Saya sudah menantikan 12 tahun kok belum dijawab Tuhan. Kita perlu sadar Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Bagian kita lah tetap mempercayai bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan saudara akan cakap menanggung segala perkara. Karenanya saudaraku, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya itu Timotius, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan dalam Kristus Yesus? Karena seringkali orang Kristen tadinya ada di dalam kasih karunia kemudian meninggalkan. Mungkin karena tawaran dunia, mungkin karena terlalu lama menunggu, mungkin karena hal-hal yang lain. Tetapi lewat kesempatan ini jangan tinggalkan kasih karunia. Tetap tinggal di dalam Yesus. Dan percayalah saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar pasti akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Pastikan setiap saudara tidak mundur. Seorang pelari tidak akan pernah merasa puas dengan garis start. Tetapi dia akan lari terus sampai ke garis finish. Mungkin di tengah perjalanan dia menjadi lelah. Mungkin di tengah perjalanan orang-orang menertawakan, tidak ada yang mendukung. Saya mau katakan hidup saudara bukan ditentukan apa kata orang. Tetapi hidup pun ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan kita sudah dengar. Dan berita-berita yang hari-hari ini begitu mengerikan, menegangkan, mengkhawatirkan. Biarlah lewat apa yang kita barusan dengar tadi,
saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Seringkali kita melihat segala sesuatunya dari warna, sudah seperti traffic light aja. Ya, ada zona merah, zona kuning, zona hijau, bahkan sekarang sudah ada zona hitam. Tapi saya mau katakan, kalau saudara ada tetap di dalam hadirat Tuhan, saudara tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap ada dalam perlindungan yang nyata daripada Tuhan, yang bisa mengatasi segala ancaman di tengah dunia ini. Tidak ada tempat aman di dunia ini, kecuali saudara ada dalam hadirat Tuhan dan percaya kepada Dia, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sementara saudara mempersiapkan roti dan anggur, kita angkat pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudaraku, sementara kita mengangkat roti ini, renungkan pujian yang barusan kita nyanyikan. Dunia tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, kecuali kita yang mengizinkan diri kita terpisah. Inilah waktu di mana setiap saudara mulai mengecek, mengintrospeksi, apakah engkau hari-hari ini di masa pandemi ini makin jauh daripada Tuhan, makin khawatir, makin penuh dengan kecemasan, atau justru lewat masalah ini saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin percaya bahwa di balik masalah ini, di balik pandemi ini, di balik keadaan sulit sekalipun, ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana saudara dan saya. Sementara kita mengangkat roti ini, percayakan saudara bahwa roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah saudara percaya
bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya bisa katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Glory Yesus, glory. Terpuji namamu ya Bapa. Ajaib segala perbuatanmu. Kami bersyukur sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan iman dalam setiap pergumulan pribadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bahkan Engkau Bapa jauh lebih besar dapat menjawab daripada setiap pergumulan doa setiap orang yang mencari Engkau. Maka saat ini juga Tuhan, kami mohon Tuhan berkati para penatua bersama dengan keluarga. Berkati keluarga para gembala dan para pekerja di dalam pengelolaan pengembangan kerajaan Allah di bumi. Sebab Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami percaya apa yang Kau rancangkan atas negeri ini, atau bangsa ini, atas Pulau Bali. Terjadilah kehendak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kerajaan Allah di tengah guncangan kesehatan dan keuangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya perlindungan Tuhan, berkati dengan hikmat Tuhan, ketekunan, kesetiaan, dan tetap mengandalkan Engkau, tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Tepat pada waktumu Tuhan memberi jawabannya, dan pertolongan itu datang kepada setiap kami yang berseru kepadamu. Kami memberkati para pemimpin di negeri ini. Kami memberkati Tuhan dengan lawatan belas kasih Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan, di dalam mereka mengelola, mengerjakan Tuhan tugas mereka sebagai para pemimpin di bangsa ini. Biarlah kesejahteraan Indonesia terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Dan setiap pribadi yang berusaha juga untuk menggerogoti kesejahteraan ekonomi keuangan di bangsa ini. Kami memberkati tim KPK yang mengantisipasi setiap tindakan korupsi. Biarlah apa yang mereka sembunyikan, segala rancangan-rancangan nafsu serakah, kami patahkan, kami hancurkan. Yang dibalik semua itu adalah kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati keamanan NKRI. Berkati Tuhan para petugas keamanan TNI Polri, Badan Intelijen Nasional, dan komponen masyarakat di dalam menjaga keamanan NKRI dari tindakan terorisme, kejahatan kriminal, narkoba, dan trafficking prostitusi. Bapa, berikan belas kasih-Mu. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Lawat dengan otoritas Tuhan. Sehingga roh takut akan Tuhan turun atas kota-kota di bangsa ini. Atau pulau-pulau dan setiap masyarakatnya. Akan ada keselamatan besar yang dinyatakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga maraknya perceraian yang dalam satu hari terjadi 50 lebih perpecahan di dalam pernikahan rumah tangga. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau menjagai pernikahan setiap keluarga-keluarga kerajaan Allah. Biarlah Engkau menjadi gembala atas kami dan atas keluarga-keluarga dan pernikahan kudus-Mu. Sehingga tidak ada hati-hati generasi yang terluka oleh karena sebab perpecahan dalam pernikahan. Ingatkan Tuhan setiap kami dan pernikahan kami, janji nikah kami, hanya maut yang dapat memisahkan kami. Roh kesetiaan dan kasih, kelemah lembutan turun atas rumah tangga dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkati generasi yang terhilang. Apapun persoalan mereka, kemarahan dalam kehidupan mereka, Engkau Bapa pemulih. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan. Engkau dapat memberikan pengharapan dan memperbarui mereka. Sehingga kami percaya dalam kebangkitan generasi, Tuhan pakai mereka ya Bapa.
bahkan 5 jawatan pelayanan karunia-karunia ilahi turun kepada generasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berkati tahun ajaran baru anak usia sekolah. Berkati sekolah Tunas Daud, sekolah Tunas Harapan dan Tunas Kasih. Berkati juga sekolah-sekolah yang lain juga ada Tuhan, yang mempersiapkan generasi yang cerdas. Tetapi biarlah Tuhan para pembina, para guru yang ada memiliki hati, memiliki visi yang daripada Tuhan untuk mempersiapkan generasi yang luar biasa ini. Berkati mereka dengan hikmat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kerajaan Allah semakin diperluas, kerajaan Allah semakin dinyatakan atas bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu ajaib yang telah nyata bagi kami. Terpujilah namamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Dimanapun saudara saat ini sedang berada, saudara bisa angkat tanganmu, buka hatimu, dan biarkan Rohnya yang kudus menjamah hati saudara. Saudara mungkin hari-hari ini mengalami begitu khawatir, begitu takut. Engkau cemas, kau tidak tahu apa yang kau sedang lakukan. Pagi hari ini kabar baik, Tuhan telah mati untuk saudara. Sehingga saudara boleh memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan sukacita, limpah dengan banyak pertolongan. Meskipun ada begitu banyak pintu tertutup, tetapi percaya Tuhan sanggup bukakan pintu-pintu yang tertutup. Sehingga saudara akan melihat kesempatan yang baru. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Sehingga keadaan ini tidak membuat saudara melihat masa depanmu suram. Justru hambatan ini membuat saudara semakin mengerti bahwa saudara tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai saudara. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan saudara yang hari ini tidak tahu apa yang saudara harus buat. Tapi satu hal, pegang janji Tuhan. Karena Dia tidak pernah merencanakan masa depanmu suram. Bersama dengan Tuhan kau cakap menanggung segala perkara dalam nama Yesus. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan nyata atas setiap saudara. Saudara dijauhkan daripada setiap sakit penyakit, saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga lewat hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dimanapun saudara berada. Sepanjang saudara pegang tangan Tuhan, Dia akan menyertai saudara, dan senantiasa memberikan kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit?
Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.